Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Amanda Rifki dengan NIM 19070160091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai feminisme dan aksi sosial pada mata kuliah Psikologi Komunitas. Baik, langsung saja yang pertama masuk pada definisi feminisme. Seperti halnya perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman, berbagai bentuk ideologi serta gerakan-gerakan tertentu yang mewakili masyarakat sosial ikut turut berkembang. Salah satunya yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan gerakan feminisme. Dan cakupan definisi mengenai feminisme juga beragam, mulai dari ungkapan dari berbagai tokoh hingga studi dan dalam esensi pemahaman mengenai feminisme itu sendiri. Dalam keragaman teori dan definisi mengenai feminisme, beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi umum feminisme menurut Sarah Gamble, yaitu sebagai the belief that women purely and simply because they are women are treated inequitably within a society which is organized to prioritize male viewpoints and concerns. Sedangkan menurut Paul Proctor dalam Cambridge International Dictionary of English, sebagaimana dikutip Ayah Susanti 2008, didefinisikan bahwa feminisme adalah kepercayaan bahwa perempuan-perempuan harus diizinkan untuk memiliki hak-hak yang sama, kuasa, dan kesempatan-kesempatan sebagai manusia dan diperlakukan dengan cara yang sama, atau himpunan dari aktivitas yang diharapkan untuk mencapai status itu. Dan dipahami juga bahwasanya feminisme merupakan sebuah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Singkatnya, feminisme juga dianggap sebagai perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Hingga dapat disimpulkan bahwa feminisme sendiri memiliki definisi serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dengan mengedepankan sisi prioritas atas hak-hak yang sama terhadap perempuan di lingkungan sosial. Kemudian, masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam aliran feminisme. Terdapat macam-macam bentuk aliran feminisme menurut berbagai tokoh, yaitu sebagai berikut. Feminisme yang pertama yaitu feminisme liberal. Menurut feminis liberalis, sesungguhnya peran dan modernisasi teknologi maupun sistem ekonomi memberikan peluang yang sama luasnya bagi siapa saja. Tetapi, hanya modern kreatif, rasional, dan efisienlah yang akan mampu memanfaatkan kesempatan itu. Selain itu, feminis liberal juga mengajukan solusi untuk menghentikan proses marginalisasi kaum perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan, sehingga perempuan dapat memiliki akses dan kontrol yang sama pada pekerjaan dan imbalan ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu feminis radikal. Gambaran perspektif feminis radikal menganggap bahwa kaum perempuan ditindas oleh sistem patriarki, maka mereka merasa perlu untuk mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis, agar wanita terbebas dari penindasan. Salah satu bentuk gerakan feminis aliran ini ialah menganggap keluarga inti sebagai institusi masyarakat yang mewajibkan heteroseksualitas dituduh sebagai benteng pertahanan kekuasaan patriarkis. Karena itu, mereka menawarkan homoseksualitas dengan membuat kebebasan pilihan homoseksualitas itu. Mereka menganggap akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk melenyapkan penindasan individual dan struktural. Yang ketiga yaitu feminis anarkis. Paham ini lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus diselesaikan. Yang keempat yaitu feminis marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi dan cara produksi. Feminis Marxis percaya bahwa status perempuan akan berubah hanya melalui revolusi sosial dan penghapusan pekerjaan domestik, sementara teknologi dan industrialisasi juga dipandang akan dapat membebaskan perempuan. Yang kelima yaitu terdapat feminis sosialis.
Feminis sosialis beranggap bahwa patriarki dan kelas adalah sumber penindasan. Juliet Mitchell sebagai peletak dasar feminisme sosialis dengan jelas menyejajarkan konsep patriarki dan kapitalisme. Menurutnya, persamaan akses, revolusi ekonomi, atau kontrol reproduksi tidak dapat menghapuskan penindasan terhadap wanita. Kedua hal itulah patriarki dan kapitalisme yang harus dilenyapkan untuk membebaskan wanita. Yang terakhir yaitu terdapat feminis postkolonial. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme postkolonial yang pada intinya menggugat penjajahan baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang maupun mentalitas masyarakat. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan gerakan feminisme. Menurut sejarah, perkembangannya feminisme memiliki gerakan pada fokus tertentu mengikuti perkembangan massa dan dibagi menjadi beberapa gelombang dengan bentuk gerakan-gerakan tertentu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu feminisme gelombang pertama. Fase ini dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft dilihat sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki, yang kemudian diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri terutama secara finansial. Yang kedua yaitu feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women dan munculnya kelompok-kelompok conscious raising pada akhir tahun 1960-an. Feminisme gelombang kedua berevolusi terhadap tuntutan atas hak-hak istimewa perempuan, karena fisiologisnya meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, gelombang kedua juga sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami. Maka pusat dari feminisme gelombang kedua lebih kepada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, mengenai reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Yang ketiga, yaitu feminisme gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga atau post-feminisme telah memiliki agenda yang sangat majemuk sejak awal dimulainya. Muncul dari akibat ketidakpuasan atas penanganan gelombang feminisme yang ada sebelumnya. Selaras dengan yang diungkapkan tahun 2019, yang mendefinisikan feminisme gelombang ketiga sebagai perkembangan feminisme yang dimulai pada 1990-an, yang mendapat pengaruh dari feminisme sebelumnya. Selanjutnya yaitu aksi sosial dalam feminisme. Pada 2 dekade terakhir, feminisme menjadi suatu fenomena yang lebih berkembang. Feminisme memberikan suatu dorongan bagi munculnya gerakan perempuan sebagai gerakan sosial, yang perkembangannya muncul akibat dari respon rasa cemas akan kesadaran posisi perempuan yang rendah pada suatu peran dan posisi di masyarakat. Dan dari hal tersebut, beberapa individu menghendaki keinginan-keinginan atas perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan bersama. Kaitannya dengan aksi sosial sendiri merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditunjukkan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk feminisme sebagai aksi sosial sering terjadi seiring berjalannya waktu sebagai bentuk tanggapan atas sistem sosial patriarki dan menuntut hak untuk adanya kesetaraan atas gender serta keinginan untuk memiliki hak yang sama atau yang disebut equality atau kesetaraan. Kemudian, apabila meninjau perkembangan aksi feminisme di Indonesia, gerakan feminisme di Indonesia dikaitkan dengan sejarah gerakan kaum perempuan di Indonesia pada abad 19, meliputi perkembangan dalam masyarakat yang muncul dari akibat adanya perasaan cemas dan keinginan menghadapi perubahan. Kemudian, ada juga bentuk perlawanan dalam sejarah Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh pahlawan perempuan seperti Ibu Kartini, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyadin, Cut Mutia, Nyai Ageng Serang, dan lain-lain.
Mereka muncul sebagai tokoh perempuan dalam peperangan melawan penjajahan Belanda. Dan lebih jauh di masa selanjutnya, menurut Pramono dan Herlianto 2005, sebenarnya kesetaraan gender di Indonesia sangat baik. Dibuktikan dengan adanya perempuan yang pernah menjadi presiden yaitu Ibu Megawati. Kemudian juga terpilihnya beberapa perempuan yang mengisi kedudukan tertentu di kementerian. Sampai sekarang pun, aksi sosial gerakan dari kelompok feminis di Indonesia masih sering digalakkan. Seperti contohnya yang terbaru mengenai demonstrasi yang menuntut hak atas perempuan melalui tuntutan pengesahan RUU PKS guna melindungi perempuan terhadap tindak pelecehan seksual yang marak terjadi di sekitar. Gerakan tersebut dilaksanakan di area Patung Kuda, Monas, Jakarta. Dilaksanakan bertepatan pada Hari Perempuan Internasional 8 Maret lalu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi feminisme dan aksi sosial. Terima kasih apabila ada masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.